Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Unidroid serta kebijakan harmonisasi dan unifikasi yang dilakukan dan juga perjanjian atau standar internasional yang dilakukan oleh Unidroid. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Bepin Izihar, Dea Alvina, saya sendiri Mutiara Maharani, Rifda Putri Adelia, dan Wahyuni. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu apa itu Unidroid? Unidroid secara formal yaitu Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata. Unidroid adalah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen dan memiliki tujuan untuk melakukan harmonisasi hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi internasional, dan produksi model hukum, seperangkat prinsip, panduan, dan pedoman. Unidroid dibentuk pada tahun 1926 sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Sewaktu LBB bubar, Unidroid dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta Unidroid atau The Unidroid Statute. Per 2019, Unidroid memiliki 63 anggota negara. Kantor pusat Unidroid berada di Roma, Italia, di antara Via Nazionale dan Via Panisperna. Tujuan utama pembentukannya Unidroid adalah melakukan kajian untuk modernisasikan hukum privat, khususnya hukum komersial atau dagang di antara negara atau di antara sekelompok negara. Selain itu, Unidroid juga memiliki prinsip. Prinsip Unidroid merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum. Kemudian, kebijakan harmonisasi dan unifikasi Unidroid. Unidroid menerapkan pemberlakuan konvensi atau perjanjian internasional yang mensyaratkan penerimaan dari negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah menerapkan aturan-aturan konvensi tersebut ke dalam sistem hukum negara-negara anggota yang menundukkan dirinya kepada konvensi tersebut. Kemudian penerimaan aturan konvensi oleh negara akan lebih memudahkan pemberlakuan aturan-aturan konvensi tersebut ke dalam wilayah anggotanya, termasuk kepada warga negara atau subjek-subjek hukum di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, di sini ada konvensi atau perjanjian yang dihasilkan oleh Unidroid. Selama berdirinya Unidroid telah melakukan lebih dari 70 kajian. Di sini ada beberapa kajian yang telah menghasilkan berbagai perjanjian atau konvensi internasional sebagai berikut. Yang pertama, Convention Relating to Uniform Law on the Formations of Contracts for the International Sale of Goods pada tahun 1964. Yang kedua, Convention Relating to Uniform Law on the International Sale of Goods pada tahun 1964. Yang ketiga, International Conventions on the Travel Contract pada tahun 1970. Yang keempat, Conventions Providing a Uniform Law on the Form of an International Will pada tahun 1973. Yang kelima, Conventions on Agency in the International Sale of Goods pada tahun 1983. Yang keenam, ada Unidroid Conventions on International Financial Leasing pada tahun 1988. Nomor 7, Unidroid Conventions on International Factoring pada tahun 1988. Yang nomor 8, Unidroid Conventions on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects pada tahun 1995. Yang ke-9, Conventions on International Interest in Mobile Equipment pada tahun 2001. Yang terakhir, Protocol to the Conventions on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment pada tahun 2001. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.